Halo teman-teman pecinta cerita Swallowed Star. Sebelum mulai, ayo klik subscribe dulu. Kalau enggak, nanti Luofeng sedih dan Babata mogok bicara. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan update cerita seru berikutnya. Dan kasih like ya, karena menerjemahkan cerita biar gampang dipahami itu lebih susah daripada bikin Babata nurut. Oke, udah siap? Yuk, kita lanjut ke petualangan Luofeng. Bab 787, Binatang Aneh, Peculiar Beast. Palu yang membakar melambai-lambai, seolah merobek ruang itu sendiri. Di depan yang abadi tingkat pejabat Fen Ya, ruang angkasa terasa begitu rapuh, tak berdaya. Karena itu, palu besar itu melesat lurus, menembus fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya, menuju Luofeng. Sebuah bilah gemerlap berkelebat. Saat pedang itu berkelebat, robekan besar nan mengerikan tercipta di ruang angkasa. Aku ingin melihat seberapa kuat yang abadi tingkat pejabat itu, gumam Luofeng, memegang Blood Shadow Blade, pedang bayangan darah miliknya. Ia memutuskan untuk bertabrakan langsung dengan palu lawan. Gemuruh! Fragmen ruang berputar kacau saat kekuatan dahsyat gelombang kejut menyebar hingga puluhan ribu kilometer, menyemburkan semua air yang mendidih dari danau itu. Seolah-olah ada raksasa tak terlihat yang baru saja mengguncangkan danau itu sendiri. Hahaha. Fen Ya tertawa menggelegar sambil melangkah maju. Setiap langkah membawanya puluhan ribu kilometer lebih dekat, lalu ia mengayunkan palu menyala lainnya. Luofeng terpental ratusan ribu kilometer jauhnya dari benturan sebelumnya. Tubuhnya mati rasa akibat guncangan hebat dan organ internalnya terasa hancur saat ia memuntahkan darah. Dengan cepat, ia berkelebat dan berdiri jauh di ujung gunung, menatap Fen Ya yang terus bergegas ke arahnya. Kekuatan yang mengerikan, aku bisa menahan 8 jenderal sekaligus tanpa merasa begitu lelah, gumam Luofeng, menatap raksasa berapi-api itu datang. Ingatan warisan itu benar, keunggulan tubuh kau ini memang sangat besar. Pemahaman hukum Fen Ya ini hanya sekitar tingkat pejabat dasar, tapi tubuhnya sudah mencapai tingkat pejabat tinggi. Adapun palu itu, aku tak bisa menahannya. Fen Ya mengambil langkah besar untuk mendekat. Manusia, suara Fen Ya menembus ruang angkasa. Bisa selamat dari seranganku di tingkat penguasa sektor. Aku menghormatimu, tetapi sayangnya aku harus membunuhmu. Saatnya mati. Idiot, Luofeng mendengus dingin. Shua! Ia melepaskan gerakan strike travel-nya. Sebelumnya ia hanya ingin menguji kekuatan lawannya. Sekarang, setelah memahami kekuatan mereka, tentu saja ia tidak akan berbenturan langsung lagi. Fen Ya ini jelas lebih lemah dalam teknik, tapi tubuh abadinya sangat kuat. 3 siluet kabur berkelebat, dan Luofeng tiba-tiba berada di belakang Fen Ya. Dutchman's Pipe. Pedangnya berkelebat, memancarkan keindahan mematikan dan teror. Fen Ya menggunakan palu di tangan kanannya dan mengayunkannya. Ruang di sekitarnya runtuh, seolah-olah ada road roller raksasa melintasi jalan kecil. Shua, shua, shua. Ketiga siluet itu berkelebat, dan Luofeng tiba-tiba muncul di sisi lain. Kilat lain dan ia muncul di depan Fen Ya. Kilat lain dan ia sudah berada di belakangnya. Cih! Di tengah gerakan gilanya, Blood Shadow Blade menembus pertahanan palu, menebas sisi Fen Ya. Cih, cih, cih. Bila itu sepertinya memotong material yang sangat padat, tapi hanya memotong sekitar setengah meter kedalamannya, bahkan tak 1/5 dari pinggangnya. Di sana, bila itu macet dan tak bisa masuk lebih dalam. Tubuh yang sangat padat, kekuatannya sendiri konyol, tubuhnya juga super padat. Biasanya, bentuk kehidupan daging dan darah yang mampu melepaskan kekuatan yang sama, secara alami akan tetap lebih lemah dalam kekokohan tubuh mereka dibandingkan dengan bentuk kehidupan batu. Dan bentuk kehidupan daging dan darah ini biasanya memiliki sisik, otot, dan sebagainya untuk pertahanan. Namun di balik itu, tubuh mereka seringkali lunak dan lemah. Bentuk kehidupan batu bagaimanapun sangat berbeda. Mereka secara alami mahir dalam pertahanan. Jauh lebih istimewa lagi adalah Fen Ya. Dalam hal kekuatan, ia berada di tingkat pejabat tinggi. Namun dalam hal kekokohan tubuh, ia setidaknya 7-8 kali lebih kuat dari pejabat tinggi biasa. Hahaha. Fen Ya menatap Luofeng dan mengayunkan palunya, mengarah tepat ke kepala Luofeng. Shua! Luofeng cepat mundur. Tentang. Saat ia mundur, ia menggunakan pedangnya untuk menangkis palu yang berat. Untungnya, ia cukup cepat. Hanya memungkinkan 30% dari kekuatan palu untuk menembus pertahanannya. Bahkan dengan itu, Luofeng merasakan darahnya mendidih di dalam.
tetapi ia tidak sampai memuntahkan darah. "Penguasa sektor pemakan bintang, Anda sangat cepat," ujar Fenya sambil melangkah dan terus menyerang. Kecepatan juga merupakan keuntungan. Luo Feng menengus dingin, tak gentar. Ia berkelebat lagi. Dalam sekejap, seluruh pegunungan seolah sedang mengalami bencana dahsyat. Saat keduanya melintas, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping. Puncak-puncaknya runtuh dan ruang alam semesta runtuh berulang kali di sekitar mereka. Keduanya memiliki gaya bertarung yang sama sekali berbeda. Fenya kuat dan kokoh, tubuhnya bagai benteng batu yang tak tergoyahkan. Namun pemahaman hukumnya lebih lemah, dan kelincahan serta fleksibilitasnya jauh di bawah Luo Feng. Luo Feng menggunakan soldier armor atau zirah prajurit untuk meningkatkan kekuatannya kira-kira setingkat pejabat. Namun, dengan kehadiran Beast God Presence atau dewa binatang yang mendekati tingkat kaisar, dan dengan strike travel atau perjalanan serangannya, ia bisa menekan musuhnya. Dalam hal kecepatan dan fleksibilitas, Fenya tak akan pernah bisa mengejarnya. Shua, shua, shua. Luo Feng berkelebat berulang kali, muncul di tempat-tempat berbeda dan melepaskan serangan pedang dinginnya yang presisi ke arah Fenya. Bertarung dengan prajurit yang kuat memang berbeda, pikir Luo Feng. Di bawah sergapan palu api berat berulang kali, gerakan dan keterampilan pedang Luo Feng didorong hingga batasnya. Saat musuh menekannya, ia sekali lagi melepaskan gerakan terkuatnya, perlahan-lahan menyempurnakannya lebih jauh lagi selama pertarungan yang intens ini. Seiring waktu berlalu, Luo Feng awalnya terpaksa memblokir beberapa serangan dan menerima beberapa pukulan. Namun seiring gerakannya semakin dan semakin disempurnakan dan ia semakin terbiasa dengan cara menghadapi serangan brutal itu, ia mulai menggunakan pedangnya untuk mempengaruhi aliran palu itu sendiri saat ia menghindar dengan lincah. Fenya tak lagi bisa menyerangnya secara efektif. Fenya berdiri di pegunungan dan meraung keras. Jelas ia dilanda frustrasi yang luar biasa. Ketika Luo Feng menebasnya, ia bahkan tidak memblokir serangannya. Ia segera menggunakan palunya untuk menyerang Luo Feng. "Manusia, pergi dan mati!" Lolong Fenya marah, matanya bergolar. Ia tak lagi peduli dengan bilah dan serangan Luo Feng. Matanya hanya tertuju pada Luo Feng saat mengayunkan kedua palu apinya. Kedua lengannya yang besar itu melambai-lambai tanpa henti. Terasa seperti serangan datang dari segala arah, tak terhindarkan. Luo Feng menyadari bahwa situasinya memburuk. Ketika ia menyerang sebelumnya, Fenya akan melakukan yang terbaik untuk bertahan dengan palunya. Dengan serangan dan pertahanan, tekanan pada Luo Feng tidak terlalu besar. Namun sekarang, Fenya malah kehilangan akal sehatnya. Ia tak lagi peduli dengan serangan. Ia hanya fokus pada serangan saat mengayunkan kedua palu apinya kepada Luo Feng, tanpa ampun. Serang, serang habis-habisan. Luo Feng merasa seolah-olah langit runtuh menimpanya dengan dua palu api yang setidaknya beberapa kali lebih besar daripadanya. Gembruh, ia tidak sengaja terkena pukulan telak. Ia seketika terpental puluhan ribu kilometer jauhnya, menabrak mana gunung menciptakan lubang besar di dalamnya. Luo Feng bergegas keluar dengan cepat, tak menyerah. Gembruh, citra palu yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras. Saat Luo Feng terpental lagi, darah segar menyembur keluar dari mulutnya, terpental berulang kali. Luo Feng seolah terjebak dalam adegan bunuh diri yang tragis. Baginya untuk menyerang Fenya, ia harus mendekatinya. Dan ketika ia mendekat, ia secara alami akan diserang oleh dua palu api besar. Fenya tak peduli diserang balik, ia hanya mengayunkan palunya dengan gila, tanpa henti. Kecuali Luo Feng memilih untuk mundur sepenuhnya, ia hanya akan menjadi sasaran empuk yang tak berdaya. Bahkan dengan gerakannya yang cepat, melawan palu gila secepat kilat, ia akan menghindarinya 7 hingga 8 kali. Namun pada akhirnya akan tetap terkena sesekali. Ci. Sialan! Tubuh Luo Feng merasakan mati karena rasa sakit. Ia terbaring di puncak gunung memuntahkan darah segar. Aku tidak bisa bertarung lagi. Tubuh Fenya terlalu kokoh, itu seperti logam kelas F. Bahkan jika itu tidak pada kelas F9, itu setidaknya pada kelas F3. Bilahku tidak bisa menebasnya,
dan dia bahkan tidak perlu peduli dengan seranganku. Dia hanya perlu memukulku. Luo Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepala mengakui kenyataan. Raksasa berapi itu melangkah besar melewati ruang dan muncul di hadapannya. Manusia, raung Fenya, dia terkejut melihat Luo Feng hanya berbaring di sana. Apakah manusia itu menyerah? Haul, lolongan mengerikan tiba-tiba bergema dari pegunungan, mengguncangkan udara. Tekanan tak berbentuk menyebar hingga 100.000 kilometer di sekitarnya. Bahkan raksasa batu berapi itu mengubah ekspresinya. Terkejut, ia segera berbalik ke samping dan matanya membelakang, melihat siluet yang sangat besar secara bertahap muncul dari balik gunung. Panjangnya lebih dari 100 km dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik perak yang dipenuhi keindahan mistis. Sisik perak itu dengan 4 anggota tubuh perak yang kuat, bersama dengan ekor bersisik perak dan sepasang sayap bersisik besar yang sangat mencolok. Ini adalah binatang aneh berwarna perak sepenuhnya yang memiliki mata emas gelap yang tajam dan mahkota perak aneh di kepalanya. Mahkota di kepala, keempat anggota tubuhnya, ekor bersisik, dan sayap bersisik besar. Dalam hal penampilan dan ukuran tubuh, ini semua bersama-sama membuat Golden Horn Beast atau binatang bertanduk gulang terlihat jauh lebih besar dan mengesankan dari ukuran aslinya. Tekanan kuat menyebar ke seluruh area, bahkan pejabat Fenya pun merasakan ketakutan yang mendalam di dalamnya. Apa ini? Bentuk kehidupan apa ini? Dalam hal ukuran, itu seharusnya adalah Space Beast atau binatang luar angkasa. Ras iblis tidak sebesar itu, gumam raksasa berapi itu. Dia melihat kemunculan binatang itu yang tiba-tiba dan benar-benar terkejut. Kemudian dia melihat manusia yang sangat tenang di puncak gunung di sampingnya. Manusia ini memiliki kekuatan untuk menyaingi Warnell tipe pejabat. Dia pasti seorang jenius manusia. Binatang misterius ini adalah hewan peliharaannya, budak jiwanya, atau bahkan dia adalah penjaga yang diatur gurunya. Sangat mungkin bahwa gurunya adalah makhluk yang sangat besar yang mengatur penjaga untuknya. Hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, seharusnya tidak cukup untuk menjinakkan makhluk sebegitu menakutkan. Kemunculan binatang perak itu membuat Fenya sepenuhnya mengabaikan Luo Feng. Fen yang merasakan tekanan yang tak terbendungkan. Sampai-sampai ia bahkan tidak tahu binatang apa ini. Bersisik perak sepenuhnya, tekanan begitu menakutkan. Itu tampaknya tidak seperti 12 garis keturunan puncak binatang luar angkasa manapun yang ia kenal. Haul, binatang itu melolong lagi, mata emas gelapnya menatap Fenya dengan intens. Ia melepaskan niat membunuhnya yang menusuk. Luo Feng berdiri di puncak di sampingnya, menatap Fenya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan keyakinan. Aku tidak percaya bahwa jika aku melepaskan Beast God Transformation atau transformasi dewa binatang, Deities of the World atau dewa dunia, energi sungai darah atau Blood River Energy, dikombinasikan dengan General Armor atau Zirah General dan Xiaobu Wings atau sayap Xiaobu yang menusuk, aku tidak percaya bahwa raksasa batu ini bisa menerima binatang bertanduk gulang yang sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Akhirnya selesai juga bab ini. Jujur aja, nerjemahin cerita panjang ini ke bahasa Indonesia yang gampang dipahami itu ngos-ngosan banget. Kalian pasti tahu kan, rasanya baca terjemahan Inggris yang kadang bikin kening berkerut? Nah, makanya aku buatin versi yang lebih enak dan jelas biar nggak pusing. Jadi, bantu aku tetap semangat ya. Caranya gampang kok. Klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Kalau nggak, aku bakal malas terjemahin lagi. Tapi cuma sebentar sih. Hihi. Dukungan kalian itu benar-benar berarti banget. Biar aku nggak ketiduran di depan layar pas nerjemahin bab selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di petualangan Luo Feng berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.